saya Jessica Talia selaku Ketua Tim Akasa Wiyasa Aksantara ITB. Pada KRT 2023, Tim Akasa Wiyasa akan membawakan inovasi dengan judul Optimasi Thrust pesawat nirawak dengan mekanisme variable pitch pada konfigurasi rotative propeller. Mekanisme variable pitch memungkinkan propeller berputar dengan kelajuan yang dipertahankan. Mekanisme ini menerima kecepatan udara dan kelajuan putar motor sebagai masukan, dan dengan algoritma yang telah dikembangkan, diperoleh nilai pitch optimal. Dengan demikian, thrust yang dihasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan lepas landas dan atau manuver wahana dengan konsumsi daya yang minimum. Mekanisme ini dipasangkan dengan rotative propeller, yaitu geometri meruncing pada ujung propeller. Geometri ini secara teori mengurangi aliran turbulen yang menjadi salah satu penyebab rugi-rugi. Dengan demikian, kedua inovasi ini berpotensi meningkatkan efisiensi daya wahana dengan mengurangi dampak rugi-rugi. Metode manufaktur yang digunakan adalah metode compression molding. Metode ini meliputi forged carbon fiber kering dan resin cair yang disatukan ke dalam sebuah cetakan lalu diberi tekanan sehingga mencapai konsolidasi yang efektif, distribusi material yang tepat, pembentukan bentuk yang lebih baik, serta pengurangan komponen volatil seperti gas dan pelarut. Cetakan dimanufaktur menggunakan metode 3D print untuk satu bagian cetakan positif dan 3 bagian cetakan negatif dengan bahan filamen PLA+, R height 0,1 mm, dan yield 30%. Metode 3D printing dinilai lebih menguntungkan. Dikarenakan selain lebih murah, ia juga menawarkan produksi yang lebih cepat dengan kekuatan dan ketahanan material yang cukup baik untuk memproduksi komponen kecil seperti propeller UAV. Langkah pertama adalah manufaktur propeller dengan mempersiapkan cetakan yang mencakup pengecekan komponen dan penerapan releasing agent untuk memudahkan pelepasan komponen. Releasing agent diaplikasikan dengan mengoleskan wax di atas cetakan, lalu membiarkannya kering selama 5-10 menit dan diulang 2-3 kali. Langkah kedua adalah menghitung banyaknya carbon fiber dan resin yang dibutuhkan. Banyaknya carbon fiber itu dibutuhkan sesuai dengan volume propeller yang dibutuhkan. Volume desain awal yang kami buat adalah 5,714 cm3, sehingga komposisi carbon fiber dan resin yang optimal adalah 4,8 gram karbon dan 3,2 gram resin. Langkah selanjutnya adalah proses laminasi hingga seluruh rongga terpenuhi, yang dilanjut dengan menutup cetakan dan dikompresi menggunakan foam. Perlu diperhatikan, pemberian tekanan perlu dilakukan secara bertahap untuk memberikan waktu supaya resin mengalir sesuai rongga yang telah disediakan. Lalu cetakan ditunggu kering selama 12-15 jam jika tidak ada proses heat treatment. Apabila hasil cetakan sudah kering, pisahkan setiap komponen cetakan dengan hati-hati dan amplaslah bagian yang berlebih. Untuk mewujudkan variable pitch propeller, tentu saja kami membutuhkan sistem elektrikal yang dapat memfasilitasi. Salah satu sistem elektrikal yang mendukung hal tersebut adalah airspeed sensor yang terhubung ke pitot tube dengan sebuah selang. Airspeed sensor akan mengukur dynamic pressure dan juga static pressure. Output yang dihasilkan berupa satuan Pascal dan akan dikonversi menjadi kecepatan udara menggunakan formula tertentu dalam Arduino. Selain itu, sistem kami juga dilengkapi dengan RPM sensor yang tersambung juga ke ESC. Hasil pembacaan RPM sensor akan diproses ke dalam Arduino. Dengan formula yang ada, kecepatan udara dengan RPM ini akan diolah dan didapatkan nilai pitch. Nilai pitch ini juga akan dimasukkan ke dalam persamaan yang nanti mendapatkan nilai PWM atau Pulse Width Modulation. Setelah dilakukannya proses desain, kami melakukan simulasi dengan menggunakan Computational Fluid Dynamics atau CFD menggunakan software ANSYS Fluid. Dengan menggunakan ANSYS Fluid ini, parameter yang akan diperhatikan adalah thrust dan moment dari propeller pada kondisi cruise flight wahana. Proses desain dan simulasi akan dilakukan secara terus-menerus atau dengan ping sampai didapatkan desain propeller yang paling optimum.